Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu para peserta seminar tetap sehat, semangat walaupun sebagian peserta bekerja di rumah dan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta seminar nasional Tensi Jasa 2, seminar kali ini cukup unik ya, karena kita tidak bertatap langsung melainkan melalui video call. Karena adanya COVID-19 yang melanda hampir seluruh warga dunia, dan semoga cobaan yang menimpa bangsa Indonesia cepat berlalu. Saya akan memberikan materi dalam acara ini dengan judul peran teknisi sebagai mitra dalam kegiatan penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Hal ini cukup beralasan karena sekitar 70% wilayah Nusantara Indonesia dikuasai laut yang kaya akan sumber daya alamnya, dan 30% adalah daratan, terdiri dari hutan, sungai, danau, perairan umum dengan ragam komoditas dan sumber daya lainnya. Visi dan misi kita adalah satu, yaitu visi misi Presiden. Namun demikian, Bapak Presiden memberikan arahan kepada Bapak Menteri Kelautan Perikanan bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan ada dua isu strategis yang akan dijalankan. Yang pertama adalah membangun komunikasi dengan pelaku usaha dan nelayan. Yang kedua adalah meningkatkan perikanan budidaya. Dan untuk mewujudkan arahan tersebut, khususnya untuk perikanan budidaya, dijabarkan dengan bagaimana mewujudkan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis kepentingan nasional. Untuk itu, diperlukan program perencanaan yang strategis melalui penelitian dan pengembangan. Kalau kita melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia ini cukup luas. Indonesia mempunyai kurang lebih 17.500 pulau, luas lautannya 5,8 juta kilometer persegi, panjang pantai 95.181.000 kilometer. Kita juga mempunyai 3,1 juta kilometer perairan teritorial dan 2, juta kilometer persegi dari ZEEI. Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya ini juga masih memberikan peluang. Sebagai contoh, potensi tambak kita mempunyai kurang lebih 2.963.000 hektar tambak, dan yang baru termanfaatkan sekitar 22,2%. Kolam kita mempunyai sekitar 541.000 yang baru dimanfaatkan 24,4%. Demikian juga dengan perairan umum dan laut yang pemanfaatannya masih rendah, yaitu sekitar 1,1% dan 1,4%. Pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan meliputi pengembangan komunitas unggulan di perairan air tawar. Misalnya, bagaimana kita mengembangkan berbagai komunitas di sungai, danau, waduk, kolam, dan juga pengembangan komunitas unggulan di perairan air payo, khususnya tambak untuk udang, bandeng, kepiting, dan lain sebagainya. Kemudian perairan laut dangkal, perairan laut lepas atau laut dalam, offshore aquaculture. Kedua adalah program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability. Kemudian yang ketiga, aplikasi best aquaculture practice meliputi pemilihan lokasi, bibit, dan benih unggul, nutrisi, pengendalian hama dan penyakit, manajemen kualitas tanah dan air, pond engineering, dan biosecurity. Yang keempat adalah intensitas usaha budidaya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan mikro,
dan lingkungan makro. Yang kelima adalah pengembangan induk dan benih unggul yang bebas penyakit dan tahan terhadap serangan penyakit, benih yang cepat tumbuh dan adaptif terhadap global climate change. Kemudian yang keenam adalah pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga yang relatif murah dan FCR yang rendah. Ketujuh adalah pengelolaan lingkungan kawasan, yaitu pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity. Yang kedelapan adalah penyediaan sarana dan prasarana produksi serta infrastruktur birokrasi yang memadai. Yang kesembilan adalah bagaimana penguatan riset dan pengembangan untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, bisnis model dan marketing. Kalau kita lihat bahwa domain riset dan perikasan ini ada beberapa tahapan melalui dari penelitian, pengembangan, perekayaan, dan pengoperasian. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, penelitian tujuannya adalah mencari informasi, data, dan keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesa. Sedangkan pengembangan adalah lebih banyak mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar. Dan kalau perekayasaan ini bagaimana merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai, produk, dan proses produksi, tentu dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi. Dan yang keempat adalah pengoperasian, dan ini lebih banyak keterapan, bagaimana melaksanakan penerapan operasional produk perikasan kepada pelanggan. Tentu semua kegiatan-kegiatan ini adalah juga peran dari teman-teman teknisi Litkayasa. Tanpa teman-teman teknisi Litkayasa, mungkin kegiatan-kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan teknisi Litkayasa, saya hanya menyampaikan saja bahwa teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah. Dan ada dua tugas pokok yang harus diemban oleh teknisi Litkayasa. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pelayanan penelitian perekayasaan, yaitu untuk mendapatkan atau memperoleh tenaga terampil dalam bidang teknis. Yang kedua adalah membuat karya tulis ilmiah, dan ini merupakan nilai atau credit point dari teman-teman teknisi Litkayasa. Dan karya tulis ilmiah ini juga dapat menjadi rujukan atau acuan oleh yang lainnya. Tugas teknik Litkayasa ini untuk penelitian dan perekayasaan ini ada beberapa kegiatan, dan inilah sebenarnya mitra dari teknisi Litkayasa bagi peneliti dan perekayasa. Contohnya adalah teknisi Litkayasa juga membantu dalam menyiapkan induk untuk budidaya laut, kemudian menyiapkan untuk budidaya kolam sebelum budidaya, persiapan tambak untuk budidaya udang, kemudian juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan budidaya di kerabat jaring apung dan juga di tambak, dan juga membantu dalam memonitoring kualitas air, dan juga mengambil sampel plankton di beberapa perairan, dan juga membantu bersama dengan peneliti dan perekayasa membuat formula pakan, kemudian juga membuat pakan, dan juga membantu menyiapkan bahan dan alat sebelum pelaksanaan survei atau kegiatan budidaya, dan juga menganalisa sampel di laboratorium, dan juga membantu peneliti dalam kegiatan perbenihan, misalnya dengan menyiapkan hormon, dan juga terlibat dalam pasca panen setelah kegiatan budidaya selesai. Ada ciri khusus dari teknisi Litkayasa, yaitu dalam kelompok fungsional keterampilan, kemudian kegiatannya sebagai tenaga teknisi,
menjadi mitra kerja pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional rekayasa. Kalau di Kementerian Kelautan Perikanan ini intensif rekayasa bermitra dengan peneliti, yaitu di Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, dan juga kalau teman-teman teknik rekayasa bermitra dengan perekayasa biasanya ada di Direktorat Jenderal. Dan kelebihannya dari teknik rekayasa ini bisa mencapai pangkat yang tinggi walaupun dari SLTA, dan semua butir kegiatan yang dilakukan ini eh, dapat dilaporkan dan menjadi nilai angka kredit. Dan kelebihannya lain, penilaian angka kredit cukup dilakukan oleh tim penilai di instansi masing-masing. Namun demikian, ada beberapa kewajiban dan kode etik dari teknik rekayasa, yaitu berkewajiban melayani peneliti dan perekayasa dalam mengembangkan iptek, meningkatkan keterampilan sesuai dalam bidang ilmu yang diminati, wajib bekerja secara terencana, sistematis, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain, bersifat terbuka terhadap tanggapan dan pendapat kritik orang lain, berusaha untuk memberikan pengetahuan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat dan generasi yang lebih muda, berjiwa pionir pada peningkatan nilai tambah, mengutamakan keamanan dan keselamatan, selalu menjaga dan memanfaatkan sumber daya, dan wajib mengikuti dan mentaati kode etik teknik rekayasa sebagai etika profesi. Namun demikian sering dialami oleh teknik rekayasa yaitu kendala-kendala dalam pengembangan karir jabatan fungsionalnya. Yang pertama, biasanya teknik rekayasa kurang percaya diri dalam kreativitas dan kemandirian, kurang membaca atau minat baca kurang, terutama membaca KTI dan artikel, ragu-ragu untuk menulis, lamban dalam pembuatan laporan dan karya tulis, kurang membangun jejaring dengan pejabat fungsional lainnya, misalnya peneliti, perekayasa, bahkan dengan sesama teknisi rekayasa. Kondisi lingkungan kerja yang belum sinergis antar personil di unit kerja, dan ketidakseimbangan distribusi beban kerja. Ada beberapa unsur dan subunsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya. Saya secara singkat saja, yaitu mulai pendidikan, baik itu pendidikan untuk memperoleh ijazah, diklat fungsional teknik rekayasa, dan juga pelatihan training. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan. Dalam kegiatan ini, setiap butir kegiatan merupakan tugas pokok setiap jenjang jabatan teknik rekayasa dan merupakan satu kesatuan kegiatan dari sub-unsur pelaksanaan kegiatan percobaan, yaitu menyusun rencana atau kebutuhan percobaan, menyiapkan kebutuhan percobaan, menyusun rangkaian pembuatan percobaan, melakukan pengamatan percobaan termasuk monitoring dan sampling percobaan, melakukan pengumpulan objek percobaan, melakukan pengumpulan data percobaan, melakukan pengolahan data percobaan, serta membuat laporan. Tentu ini dilakukan setelah semua kegiatan selesai dilakukan dan baru disusun satu laporan kegiatan yang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan survei. Ini juga ada nilai grade poinnya, yaitu menyusun kebutuhan survei, mengumpulkan data, melakukan data survei, menganalisa hasil survei. Masing-masing mendapatkan porsi butir kegiatan tersendiri sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Walaupun demikian, kegiatan ini merupakan satu kegiatan dan tidak mungkin terpisah dari kegiatan dari butir yang lainnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan rancang bangun perekayasaan, itu merencanakan atau menyusun kebutuhan pembuatan proses sistem model prototipe, menyiapkan kebutuhan pembuatan proses, menyusun rangkaian pembuatan proses, melakukan penyetelan dan pengujian, melakukan pembuatan bagian-bagian prototipe, melakukan pengawasan pelayanan perekayasaan. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang saling terkait, serta sebagai bukti nanti akan dilampirkan bukti fisik, baik berupa salinan ataupun foto dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan jasa teknis kegiatan, misalnya mengambil dan memproses contoh, melakukan pengukuran atau analisis, melakukan pengujian bahan unjuk alat,
dan melakukan layanan informasi teknisi ilmiah. Kegiatan ini berbeda dengan unsur percobaan ya. Pelaksanaan jasa teknis tidak berkaitan, masing-masing butir kegiatan merupakan kegiatan mandiri. Kelima adalah pemeliharaan alat dan fasilitas kegiatan, memelihara alat dan fasilitas, memperbaiki alat dan fasilitas, melakukan penyetelan dan kalibrasi alat, melakukan fungsi alat dan fasilitas, melakukan penjaminan mutu laboratorium fasilitas. Kegiatan ini sama seperti kegiatan jasa teknis tidak berkaitan dan masing-masing butir kegiatan merupakan kegiatan mandiri. Kemudian yang keenam adalah penyusunan hasil penelitian, misalnya membuat bahan audio visual, membuat alat peraga dan maket, menyiapkan bahan brosur, leaflet, booklet, dan buku, melakukan penyuluhan pengembangan hasil, dan memandu kegiatan profesi iptek. Kemudian akredit dapat dilakukan seperti kegiatan percobaan dan dilakukan perorangan atau bersama. Ketujuh adalah pemeriksaan hasil penelitian, misalnya melakukan pelayanan pemeriksaan hasil penelitian atau perekayasaan, membuat gambar diagram dan peta, membuat prosesan laporan, menganalisis hasil pengujian unjuk kerja produk perekayasaan, melakukan supervisi pemrosesan hasil penelitian atau perekayasaan. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok yang berbeda. Kelompok pertama lebih banyak ke penelitian, yaitu melakukan proses hasil penelitian, melakukan supervisi pemeriksaan hasil penelitian, membuat gambar diagram dan peta, melakukan proses pelaporan, ini khusus untuk penelitian. Dan kelompok 2 lebih banyak ke perekayasaan, yaitu melakukan pelayanan pemeriksaan hasil perekayasaan, membuat gambar diagram dan peta, menganalisa hasil pengujian unjuk kerja produk perekayasaan, melakukan supervisi pemeriksaan hasil perekayasaan, dan melakukan proses pelaporan. Kemudian pengembangan profesi dari teknisi rekayasa ini juga sangat penting sekali, yaitu membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang penelitian dan perekayasaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian dan perekayasaan, menerjemahkan atau menyedot buku dan bahan lain di bidang penelitian dan perekayasaan, dan mengembangkan teknologi tepat guna. Semua jenjang pejabat teknisi rekayasa dapat membuat karya tulis ilmiah di bidang penelitian. Angka kredit dari karya tulis ilmiah ini dibagi menurut jumlah penulis, biasanya 60% untuk penulis pertama dan sisanya dibagi rata sebesar 40%. Dan KT ini dalam bentuk buku harus memenuhi ketentuan. Salah satunya adalah halaman minimal adalah 60 halaman dan mempunyai nomor ISBN. Bila halaman kurang dari 60, maka tersebut dinilai sebagai bentuk makalah. Ini adalah rincian kegiatan atau satuan hasil dan biasanya angka kredit bagi pejabat dan sindikat yang melaksanakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua kegiatan pelaksanaan percobaan maupun pelaksanaan kegiatan survei, kalau dibuat laporan mempunyai nilai. Tentu nilai daripada angka kredit ini tidak sama antara teknisi rekayasa pemula dengan teknisi penyelia. Namun demikian, karena rata-rata dari laporan nilainya adalah rendah dibandingkan nilai KTI, dan kalau nilai KTI ini mempunyai nilai yang bahkan sampai 250 kali lebih besar dari laporan kegiatan. Nah, tugas dari pelayanan teknisi rekayasa dalam penelitian dan perekayasaan ini tentu sesuai dengan jenjang jabatannya. Sebagai contoh, pelaksana pemula ini adalah menyiapkan kebutuhan percobaan, mengumpulkan data, mengambil dan memproses contoh. Kemudian pelaksana melakukan pengamatan, pengumpulan membeli alat. Pelaksana lanjutan menyusun kebutuhan percobaan, survei, pengujian bahan unjuk kerja, dan juga melakukan penelitian kalibrasi. Penyelia menyusun rencana percobaan, menganalisa sampel, melakukan pengawasan, sampai kepada bagaimana melakukan penjaminan mutu laboratorium. Dan untuk membuat karya tulis ilmiah ini tentu disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing dan tidak diperbolehkan untuk menulis tunggal. Nah, teman-teman peneliti rekayasa yang saya hormati, pengertian laporan penelitian ini adalah suatu laporan yang ditulis sesuai dengan kegiatan penelitian yang dilakukan.
tentu ada lembaran pengesahannya. Kalau kita lihat dari jenis karakteristik ilmiah dari definisi rekayasa dan angka kreditnya ini, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa KTI mempunyai nilai angka kredit lebih tinggi dibandingkan laporan. Sebagai contoh, buku hasil penelitian ini angka kreditnya kurang lebih 12,5, kalau yang ulasan 8. Untuk KTI proceeding sebesar 2,5, dan kalau tensi Likariasa ini membuat juknis melaksanakan kegiatan penelitian yayasan ini, nilai kreditnya adalah 3. Jadi semua angka kredit ini sudah dibuat terstandar. Kemudian bagaimana membuat karakteristik ilmiah dari tensi Likariasa, dan ini sering dikeluhkan oleh teman-teman tensi Likariasa yang merasa sulit untuk membuat karakteristik ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karakteristik ilmiah? Ini adalah sebuah tulisan hasil litbang atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemilihan sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Bentuknya bisa dalam bentuk buku ilmiah, jurnal ilmiah, buletin, proceeding, majalah ilmiah, makalah lengkap, dan lain-lain. Bahasa untuk penulisan karakteristik ilmiah ini menggunakan bahasa yang baik dan benar, bersifat semi ilmiah, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum, tidak menggunakan kalimat perintah. Contoh, siapkan wadah dan camkan dolomit 100 gram. Seharusnya menyiapkan wadah untuk dan mencampurkan dolomit sebanyak 100 gram. Kemudian tidak menggunakan bullet list atau number list, biasanya penulisan prosedur atau jenis bahan dan alat, tetapi ditulis dalam bentuk paragraf. Kemudian kata-kata asing ditulis italik. Jika ada istilah bahasa Indonesianya sebaiknya digunakan. Pengertian KTI berbentuk artikel. Artikel adalah merupakan tulisan bersih tentang opini sebuah kejadian atau peristiwa yang sengaja ditulis secara subjektif. Contoh, banyak artikel yang ditulis di koran, surat kabar, maupun di media internet. Jika diartikan dalam karya tulis ilmiah, artikel ini merupakan karya tulis yang disusun supaya bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah. Dengan persyaratan, artikel tersebut harus ditulis dengan kaidah keilmuan ilmiah yang telah berlaku. Kemudian pengertian KTI, makalah. Makalah ini merupakan karya tulis yang membahas masalah data, lapangan riset empiris dan objektif terhadap permasalahan. Makalah sering dirancang sesuai dengan analisa logis terhadap masalah tertentu dan dituangkan dalam isi makalah secara sistematis dan rapi. Ciri-ciri karya ilmiah ini ada beberapa ciri, antara lain adalah bagaimana struktur sajiannya. Ya, biasanya struktur sajian ini terdiri pendahuluan, bahan metode, hasil pembahasan, dan penutup, serta daftar pustaka. Kemudian bagaimana komponen dan substansinya. Memang ada beberapa variasi komponen karya ilmiah yang mesti sesuai dengan jenis karya ilmiah sendiri. Tetapi semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, pembahasan, penutup atau kesimpulan, dan daftar pustaka. Artikel mengenai karya ilmiah dan jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Kemudian yang ketiga, sikap penulis. Bagaimana sikap penulis karya ilmiah ini yang merupakan objektif dengan penyampaian gaya bahasa yang impersonal, penggunaannya berbentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama maupun kedua. Kemudian penggunaan bahasa. Dalam pembuatan karya ilmiah menggunakan bahasa baku dengan pilihan kata dan kalimat yang efektif dan struktur yang baku. Yang juga dengan sistem karya tulis ilmiah ada judul. Judul berisi judul harus konkret, tidak meluas, dan menggambarkan ide dari hasil karya tulis ilmiah. Untuk itu, tentukan tema dahulu sebelum menentukan judul pada KTI. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang gambaran secara garis besar, isu riset yang mungkin telah dilakukan oleh orang lain, dan tujuan topik riset. Kemudian metodologi penelitian yang harus mencantumkan waktu dan tempat penelitian, bagaimana metode rancangan penelitiannya,
apa saja populasi dan sampelnya, bagaimana instrumen penelitiannya, bagaimana cara mengumpulkan data, dan juga analisis datanya. Keempat adalah hasil dan pembahasan. Ini harus mencantumkan pembahasan teori, argumentasi keilmuan, dan kerangka pemikiran, serta pengajuan hipotesis masalah dan harus menekan tentang jabaran variabel penelitian, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian yang memberikan pandangan teori terkait hasil yang didapatkan. Serta analisis yang dilakukan harus bersifat mudah dipahami dan sederhana. Yang kelima adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pembahasan kajian ilmiah yang telah dilakukan. Ini adalah beberapa cara ciri-ciri KTI semi ilmiah, yaitu antara lain menyajikan fakta, memberikan penjelasan sederhana, tidak ada kontrol dan prediksi, biasanya bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bagian dari penelitian, ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, dan ini dapat berupa buku, makalah, juknis, terjemahan. Apa bedanya format KTI jurnal ilmiah dengan majalah ilmiah populer? Kalau format KTI jurnal ilmiah ini biasanya berisi judul, nama alamat penulis, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga ucapan terima kasih, surat pernyataan kontributor, dan daftar pustaka. Sementara kalau majalah ilmiah populer biasanya hanya judul, nama alamat penulis, kemudian ada pendahuluan secara ringkas atau semacam ringkasan, kemudian isi naskah terdiri atas beberapa bab, ada penutup, dan juga kadang disertai dengan daftar pustaka. Ada beberapa kendala menulis dalam karya tulis ilmiah ini. Saya coba untuk dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor teknis, meliputi metode pengkajian, teknik penulisan, pengalaman menulis KTI, menemukan topik, berpikir kritis, kemampuan bahasa Indonesia atau tata bahasanya yang kurang. Kemudian faktor non teknis adalah sibuk dengan tugas lain, panduan penulisan, tidak ada sanksi, dan kurang membaca jurnal atau media. Nah, kalau kita lihat format KTI ini terdiri abstrak, judul, nama dan penulis, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan ucapan serta daftar ucapan terima kasih serta daftar pustaka. Abstrak. Membuat abstrak harus menggunakan bahasa Indonesia. Ringkasan tidak boleh lebih dari 250 kata. Biasanya satu spasi, tidak merujuk ke acuan pustaka pendahuluan. Tujuan juga harus ada, metode, hasil, kesimpulan dibuat secara singkat. Dicuplik tetapi tidak boleh sama persis. Kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata saja. Ini untuk memperdah dan mengetahui bacaan. Judul sebaiknya singkat, informatif, dan selaras dengan isi. Contoh adalah kesesuaian dan pengelolaan lahan budidaya tambak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemudian effect of dynamical water quality on stream culture in the integrated trophic aquaculture. Dan yang terakhir adalah effects of shading, vegetation, and snail grazing of the productivity of the water fern Azolla phylloides for tropical freshwater aquaculture. Yang ketiga ini adalah judul yang cukup panjang, yaitu maksimum 15 kata. Sedangkan yang pertama adalah yang judul yang cukup singkat dan praktis. Kemudian pendahuluan dibuat yang menarik. Kemudian cara menjelaskan, identifikasi kata-kata yang penting dalam judul, kemudian buat beberapa paragraf, dimulai dari informasi yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan. Isi pendahuluan itu kita mengenalkan topik, mendefinisikan istilah teknis, kemudian menunjukkan peran dan manfaatnya, menguraikan intisari dari temuan terdahulu dengan atau tanpa menunjukkan sumber referensi, namun sebaiknya harus mencantumkan sumber referensi. Kemudian juga ada pernyataan tujuan percobaan, dibuat sistematis dan ringkas, tidak bertele-tele. Contoh pendahuluan adalah sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau, luas lautan 5,8 juta km persegi dan panjang pantai 95.000 km. Indonesia mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Kemudian contoh kedua, misalnya secara genesis lahan rawa pasang surut berotasi tanam asam. Dalam kaitannya dengan aquaculture khususnya tambak, istilah lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang mendapatkan pengaruh pasang surut air laut atau sungai sekitarnya dan seterusnya. Kemudian batang tubuh dari naskah karya tulis ilmiah ini eh, berupa naskah ilmiah, hasil penelitian, misalnya metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulannya. Naskah ilmiah kata ulasan ini berupa bab dan subbab sesuai dengan isi yang ditulis dalam karya tulis ilmiah. Sifat umum untuk metodologi ini harus ada waktu percobaan, ada lokasi percobaan, ada kooperatornya, kapan, ada rancangannya atau cara kerja, ada data, dan juga ada alasan pemberian metode. Atau sering kalau saya mengistilahkan untuk metodologi harus ada 5 W, when, where, who, how, why. Nah, kalau kita sudah ada 5 kata W ini, biasanya kita akan mudah untuk membuat metodologi dari percobaan. Isi, hasil, dan pembahasan sebaiknya dibuat subjudul sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan, kemudian mempresentasikan hasil analisis data yang menjawab tujuan. Kalau memang ada grafik, ada tabel, ada gambar juga harus ditampilkan, menjelaskan atau menduga tujuan yang tercapai atau tidak tercapai, membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil penelitian orang lain, sesuai atau berbeda, kemudian alasan tidak lanjut yang sejalan dengan tujuan akhir, atau kalau memang ada dampak, apa dampaknya. Tabel dibuat dengan judul yang singkat, jelas, informatif, setelah diberi nomor urut dan juga keterangan tabel jika ada. Gambar dan grafik diberi judul dan nomor urut, jika ada urutan gambar diberi kode A, B, C, dan seterusnya, dan jika perlu diberi tanda petunjuk anak panah. Pada bahasan dikemukakan keterkaitan antara hasil dengan teori, perbandingan hasil dengan hasil orang lain yang sudah dipublikasikan. Nah, kesimpulan harus selaras dengan judul, tujuan, dan kesimpulan. Sebagai contoh, ini dalam jurnal Indonesia Aquaculture Journal, judulnya adalah Feed Management and Molasses Application on the Intensive Milkfish Culture in Ponds. Dan tujuannya, the objective of this study was to know the influence of carbon source molasses to feed efficiency in the intensive milkfish culture. Dan ini masih terkait dengan judul. Kemudian kesimpulannya, antara lain, the highest milkfish production obtained on the treatment uses feed 3% of body weight per day produce 7,000 kg per hectare. Feed reduction on the intensive milkfish culture by 10% of the doses and molasses application produce 6,000 kg per hectare, while 20% reduction of the doses of feed and molasses application produce about 5,000 kg per hectare. Nah, ini masih ada keterkaitan antara judul, tujuan, dan kesimpulannya. Jadi, kalau kita membuat kesimpulan harus selaras dengan judul, tujuan, dan kesimpulan. Dan juga dibuat ucapan terima kasih, penulis sering melupakannya, padahal bagian ini sangat penting, antara lain siapa yang memberi dana kegiatan penelitian sehingga kita bisa menulis, kemudian jasa orang lain dalam pelaksanaan penelitian, analisis data, dan tulisan naskah ini sebagai kontributor. Dalam KTI untuk peneliti kontributor penelitian dengan pelaksanaan kolaborasi, pertama yang dimaksud kontributor utama adalah berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan atau pelaksanaan yang menghasilkan keluaran. Yang kedua, kontributor utama dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja atau output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal, buku sesuai kelasiman, dan pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh tim asesor. Kemudian ucapan terima kasih ini terhadap
kepentingan bahan utama penelitian, misalnya varietas atau benih unggul, di mana kita mendapatkan varietas benih unggul ini kalau memang itu adalah varietas baru yang dibuat oleh salah satu instansi, kita wajib mengucapkan terima kasih kepada peneliti ya, pada instansi tersebut untuk mendapatkan bibit unggul atau benih unggul atau varietas unggul yang digunakan dalam pelaksanaan uh, percobaannya. Kemudian etika dalam penulisan KT ini perlu diperhatikan adalah plagiarisme, karena plagiarisme ini tidak atau dilarang karena plagiarisme ini merupakan tindakan yang kurang terpuji. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme adalah mengambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang tanpa pengakuan, pengambil alihan, dan dengan niat menjadikan sebagai bagian dari karya keilmuan, bukan dari peneliti atau penulis yang dirujuk. Ini berdasarkan Perkalipi nomor 6 2013. Dan termasuk plagiarisme adalah pengutipan dari tulisan sendiri, artikel terdahulu tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi plagiarisme ini tidak hanya kita plagiarisme dari tulisan orang lain, termasuk dari plagiarisme dari tulisan kita sendiri. Kalau kita tidak mencantumkan sumbernya dari mana, itu termasuk plagiarisme. Jadi teman-teman teknik rekayasa, kita juga harus hati-hati. Kita berusaha untuk menulis dengan improvisasi dari pikiran kita sendiri, dan jangan langsung mengcopy tulisan dari orang lain. Khawatirnya kita tergolong plagiarisme, dan ini mempunyai sanksi yang cukup berat bagi penulis. Kemudian media publikasi meliputi buku, buletin, proceeding, majalah ilmiah, warta, dan lainnya. Buku ini hasil kegiatan teknik rekayasa setelah kegiatan lapangan lab. Kemudian buletin proceeding biasanya lebih banyak dari hasil penelitian atau tinjauan kajian atau penelitian. Majalah ilmiah ini lebih banyak ke hasil penelitian dan tinjauan informasi teknologi, opini, gagasan bidang teknik rekayasa sosial ekonomi, dan juga ada warta dan lainnya. Dan ini adalah contoh-contoh daripada buku atau proceeding yang untuk teknik rekayasa. Sebagai penutup adalah teknik rekayasa merupakan mitra peneliti dan pengawasan dalam pengembangan Litbang Cirap dan IPTEK. Kemudian peningkatan kualitas teknik diperlukan melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pengalaman dalam penelitian dan rekayasaan. Dan ketiga adalah hasil karya tulis ilmiah dari seorang teknik rekayasa menunjukkan jati diri seseorang. Terakhir adalah jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Pengalaman memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.